Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik, bersama-sama langkah semakin asik. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan Hidup Ceria dulu ya. Hidup Ceria itu adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Nah, di Hidup Ceria itu kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu teman-teman semua itu untuk menemani dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Nah, modalitas-modalitas yang kami sediakan itu meliputi access consciousness, ada tarot, breathwork, massage five continents, metameric massage, dan yang terakhir ini yang terbaru adalah body communication resonance. Kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi klik di website, ketik www.hidupceria.com atau bisa nonton langsung di YouTube berbagai rekamannya yang sudah tersedia. Nah, sebelum memulai, saya perkenalkan yang belum kenal ya, saya Sherlima sebagai moderator dan Dr. David Afandijaya sebagai narasumber dari Zoom hari ini. Oke. Nah, sebelum mulai, eh, saya ingetin buat teman-teman nanti kalau mau kasih pertanyaan langsung aja di chat ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti langsung di chat karena nanti kalau ditunggu nanti biasanya lupa gitu ya. Sayang sekali karena ini waktunya pendek cuma 1 jam dan ada kesempatan langsung untuk bertanya dengan dokter. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi utama yang sudah sangat dinanti-nantikan ya. Tubuhmu pintu rezeki gitu ya. Rahasia keberlimpahan dari dalam dirimu. Nah, topik ini tidak hanya menyentuh soal rezeki secara materi, tapi juga menyangkut bagaimana kita berhubungan dengan tubuh kita nih, yang mungkin selama ini kita nggak pernah dengerin. Dan aku juga dulunya nggak pernah sadar, oh ternyata body itu bisa diajak berkomunikasi ya gitu. Bisa jadi justru tubuh kita sendiri ini yang selama ini berusaha berbicara, kasih signal bahwa sebenarnya ada potensi yang belum kita sadari selama ini. Dan untuk membimbing kita menyelami ini, kita sudah ada narasumber kita sudah hadir yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dokter sekaligus Certified Facilitator Access Consciousness, Certified Facilitator Talk to the Entities. Beliau juga memfasilitasi kelas-kelasnya ya, Talk to the Entities dan Foundation. Dan yang terakhir ini beliau adalah pendiri dari modalitas Body Communication Resonance, sebuah pendekatan revolusioner yang mengajarkan kita cara mendengarkan tubuh bukan hanya dari sisi medis, tapi juga dari kesadaran energi yang transformasional. Mari kita nggak berlama-lama lagi, langsung kita sambut bersama dengan penuh antusias ya, Dr. David Afandijaya. Silakan dokter. Thank you. Selamat kenal, selamat malam semuanya. Halo body-body yang selama ini sudah dicuekin. Mudah-mudahan mulai hari ini pemilikmu mau dengar informasi badanmu ya. Jadi kalau kamu nanti muncul nangis atau segala macam, it's okay, badanmu happy. Oke. Kita topik hari ini tuh tentang uang dan tentang body. Karena minggu depan itu kita mau bicara tentang, saya ada kelas tentang BCR Saeb. Jadi kelas ini spesial untuk self judgment. Self judgment itu areanya ada di mana? Areanya ada di kamu, tentang kamu, untuk kamu, dan mengembangkan diri kamu. Nah, si kamu ini adalah source dari semuanya. Jadi kalau kamu pasang penjara di uang, maka semua area keuanganmu akan mampet. Kalau kamu pasang penjaranya di relasi, maka semua konektivitasmu akan mampet. Kalau kamu pasang penjaramu di penampilan, maka semua tampilanmu termasuk pencahaya dirimu, termasuk inner beauty-mu akan mampet. Jadi pertanyaannya adalah,
Kenapa ya kita ini seringkali demen pengen yang paling ujung tapi tidak mau menciptakan dasar. Nah, kenapa aku harus bilang demen yang paling ujung tapi nggak mau menciptakan dasar? Karena untuk punya uang, kamu perlu body, kamu perlu relasi, kamu perlu receiving, kamu perlu bisnis, kamu perlu self-trust, kamu perlu kemampuan skill manipulasi. Jadi gimana caranya kamu mau create uang, mau berdaya punya uang kalau sama body masih berantem, sama bisnis masih musuhan, sama relasi masih nggak mau ngobrol, sama diri sendiri masih nggak mau denger, receiving masih penuh dengan judgment. Tapi seringkali kalau dibuka kelas tentang relasi, nggak kepengen, bisnis, males, bisnis, receiving, aku mah sudah bisa menerima, begitu uang, aku ikut semua. Ternyata itu adalah salah satu cara yang very nice, very gently, very soft untuk kabur, tapi nggak kelihatan kabur. Aku mau benerin uang, cuman aku nggak mau benerin komponennya. Ya, karena nggak mungkin kamu terima uang kalau kamu nggak ada body. Sekarang kamu dari jiwa dan pikiran sama body, kalau nggak seralas, gimana cara nyari uang? Nyadar nggak selama ini kamu magnet kuat, tapi kamu penerima yang paling buruk? Kalau belum nyadar, coba datang ke kafe kosong di luar jam makan, duduk sebentar dan amati berapa orang yang terundang hadir di situ karena kamu stay. Dan teman-teman yang udah nyoba, udah ngelaksanain itu, pasti nyadar, loh aku bisa narik 10 orang, bisa narik 15 orang di luar jam makan. Dan tapi kantongmu kosong, rezekinya datang ke sebelah. Artinya apa? Bisnis kamu masih musuhan, relasi kamu masih musuhan, body kamu masih musuhan, receiving kamu masih musuhan. Walaupun magnetnya kuat, tapi kamu jago nangkis. Jadi nanti semua uangnya datangnya ke sebelah. Siapapun, dimanapun ketika kamu berada, dapat rezeki, tapi kamu enggak. Seru kan? Makanya ketika kita buka kelas tentang body, ketika kita mau belajar tentang body, ayo belajar. Badan ini nggak ngapa-ngapain loh. Badan ini hanya melayani kamu, memberdayakan kamu, memberi kamu banyak kemudahan, keindahan, kenyamanan, keamanan. Tapi pertanyaannya, kamu sebagai jiwa, pimpin badan ini kemana? Kamu sebagai jiwa, ngarahin pikiran ini kemana? Atau jangan-jangan selama ini kamu nggak tahu kalau kamu jiwa. Jangan-jangan selama ini kamu taunya aku pikiran. Jadi kamu mabuk sama judgment, mabuk sama story, mabuk sama sakit hati, mabuk sama feeling, mabuk sama emosi, mabuk sama luka batin, mabuk sama trauma. Karena kamu nggak ngeh kalau kamu itu pikiran dan jiwa. Makanya di buku-buku saya, 10 gerbang kesadaran, ataupun Pancasila, ataupun berakar Nusantara, ataupun 6 pilar keintiman, saya jelaskan dengan jelas bahwa kita itu adalah 3 in 1. Jiwa, pikiran, dan tubuh. Selalu dibilangnya body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Pertanyaannya, kamu sekarang yang pimpin hidupmu di bisnis yang ini, di relasi yang ini, siapa? Dan itu yang akan menentukan arah. Kalau kamu ada di mind, maka mind akan suka banget dengan feeling and emotion. Jadi nggak heran kalau bertengkar itu bumbu rumah tangga. Komunikasi berantem itu seru-seru walaupun buntutnya ngomel-ngomel. Yang namanya pertengkaran itu keindahan rumah tangga. Terus banyak dengan pembenarannya. Nah, kalau di relasi aja kamu sudah berantem, emang uang datang dari langit. Tuhan, aku minta uang. Atau sekarung uang dari langit gedebuk masuk depan mata gitu. Enggak kan? Kamu butuh kerja, kamu butuh usaha, kamu perlu bisnis, dan melaksanakan bisnis kamu perlu body.
Gimana caranya kamu receiving sama orang lain kalau receiving sama yang kamu suka aja berantem? Katanya suka, katanya cinta, sampai kawin, tapi berantem. Seru kan? Jadi kamu menempatkan pola pikirmu nih kemana? Pasangan berantem sampai mati, atau berumah tangga ngayomin sampai tua, atau musuh dalam selimut, atau sparring partner dalam ring tinju yang istilahnya rumah. Ayo. Kadang-kadang kita lupa loh, kadang-kadang kita lupa dengan visi misi awal. Sehingga apapun yang kamu pikirkan, walaupun visi misimu udah kamu tulis di awal pernikahan, tapi karena semuanya udah bergeser, maka perjalananmu ikutin yang terupdate, yang terbaru. Pertanyaannya, kamu nyadar nggak siapa yang pimpin? Kamu nyadar nggak bahtera ini mau dibawa kemana? Kamu nyadar nggak bodimu ini dipakai untuk create uang atau buang uang? Kamu nyadar nggak kalau bodimu ini dipakai buat nangkis rezeki, nolak rezeki, dan ninggalin rezeki? Karena nggak jauh-jauh tuh, tadi sebelum kita buka aja, salah satu praktisi kita dari Medan sudah happy-happy. Dok, aku selama ini 5 tahun susah banget tarik rezeki. Ini baru ikut kelas BCR, mengerjakan tugas baca pemurnian, sudah beres pemurnian dasar, sudah mulai maju ke relasi dan bisnis. Yang tadinya nawarin setengah mati susahnya kok sekarang gampang. Per hari ini dia sudah dapat 31 juta. Dan itu ajaib, pendapatan pencapaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pertanyaannya, kita bawa body ini kemana? Kalau ada sakit, ujuk-ujuk kamu ngapain? Kalau ada emosi, kamu ujuk-ujuk ngapain? Kalau ada feeling, kamu ujuk-ujuk ngapain? Kalau ada rasa atau sensasi, kamu bawa kemana? Paham nggak perbedaan rasa dan sensasi? Karena dalam bahasa Indonesia, rasa dan sensasi ini nyatu dua-duanya. Rasa adalah panca indera. Tapi konotasi yang sama, bahasa yang sama, digunakan rasa, atau di Jawa dibilangnya rasa, itu digunakan untuk emotion, feeling. Jadi yang dipakai di emosi dan di feeling, dan yang digunakan di panca indera, raba, rasa, lihat, dengar, bau, itu adalah dua hal yang berbeda. Satu ada bendanya, present, satu tidak ada bendanya, non-present. Ya, jadi kalau rasanya hari ini aku happy, berarti feeling. Itu bukan tentang rasa, bukan tentang indera kelima. Jadi bukan tentang lihat, dengar, hidung, mulut, raba, bukan. Tapi tentang sensasi. Tentang something yang abstrak, yang objeknya nggak ada. Duh, rasanya hatiku kayak sesek. Nah, emang hatimu kepenuhan air? Atau hatimu kepenuhan gombal, kain? Atau hatimu kesesek, keselak makanan? Enggak kan? Hatimu biasa-biasa aja. Oh, yang kamu maksud hati loh, bukan hati. Karena kalau hati di konvensional medis kan liver. Yang kamu maksud hati loh jantung. Tapi kamu bilang sesak. Jadi kamu bicara tentang something yang abstrak, feeling. Ini bukan rasa, ini adalah sensasi. Cuman dalam bahasa Indonesia, rasa dan rasa itu dibahas bersamaan dengan satu kata yang sama. Jadinya ambigunya akan lebar dan akan sulit kita untuk memisahkan. Tapi di BCR kita belajar, ayo pisahin. Ayo belajar pisahin. Kenapa? Karena kalau yang di luar panca indera diterjemahkan sama dengan yang di dalam panca indera, maka kamu akan kecenderungan ngambil sampah orang. Setiap ada orang sakit, kamu akan ambil energinya. Setiap ada orang susah, kamu akan ambil energinya. Setiap ada orang kesulitan, kamu akan ambil energinya. Karena kamu terbiasa dengan menggunakan rasa. Loh, nambah lagi jadi 53 juta. Keren sih Nova. Yeay. Ya. Makanya pertanyaan saya adalah, apakah kamu bersedia untuk menciptakan badanmu sebagai magnet energi yang bisa terima rezeki? Magnet doang banyak yang bisa. Ya, enggak keren. Tapi magnet dan bisa terima itu lain. Itu keren.
Dan ini mesti dipelajarin. Karena alam itu akan selalu memberi. Tapi belum tentu isinya selalu menerima. Kita ini sering punya kecenderungan reject, nolak, suuzon, nuduh, asumsi, judgment, nyerang. Kita ini sering punya kecenderungan ini. Sekarang bisa nggak kecenderungan ini dikendalikan dan di stop? Ambil jeda, cari kesadarannya, pilih yang lain. Ambil jeda, cari kesadarannya, pilih yang lain. Ya, karena kalau kita secara alamiah sifatnya judging, cenderung untuk reaktif, cenderung untuk selalu percaya dari apa katanya, ilmu katanya itu ilmu sesat tingkat mahir, nanti yang terjadi selalu akan bikin masalah. Selalu akan rungsing, selalu akan riweh, selalu akan jadi problem. Dan itu normal. Nggak aneh, emang itu jalurnya begitu. Makanya kalau kita mau berubah, mau jadi punya badan yang narik rezeki, magnet energi, ayo berubah ya. Bikin tubuhmu dan juga pikiranmu dan juga jiwamu itu selaras. Contohnya apa? Kayak anak kecil yang belum punya banyak beban pikiran. Dia enggak tahu mau pakai popok, tapi popoknya dapat. Dia enggak tahu gimana cara kerja untuk cari mainan, tapi mainannya dapat. Apapun yang dia mau, dia dapat. Dia pengen makan, pasti dapat. Dia pengen tidur yang enak, dia pasti dapat. Kenapa? Karena badannya menciptakan semua hal yang diperlukan untuk mendapatkan itu. Ya, walaupun kamu bilang, iya orang tuanya yang kerja. Boleh, nggak apa-apa. Tapi perhatiin, apakah total income kamu sebelum ada anak dan setelah ada anak berubah? Nyadar nggak perubahan itu siapa yang narik? Nyadar nggak perubahan itu punya siapa? Karena rezeki dari anak ini dia akan tetap dapat makan dari semesta. Dan anak ini punya kemampuan receiving. Yang dia belum punya adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan energi itu. Makanya kenapa uangnya datang lewat kalian, orang tuanya, yang sudah punya kemampuan untuk mengaktualisasi. Kenapa kalau uang dari anak rezekinya bisa nambah, kamu bisa terima? Karena kamu sama anak, terutama bayi, tidak punya judgment. Apapun energinya kamu terima. Makanya ketika anak lahir, kamu ngerasa, iya ya, keuanganku berubah ya. Terus muncullah mitos-mitos baru. Tenang, punya anak aja yang banyak. Anak mah bawa rezeki dari Allah, nggak usah khawatir sama uangnya. Jangan dibalik ya. Jangan berpikir kayak gitu ya. Bukan artinya kamu nggak KB dan boleh beranak 10 ya. Walaupun anak punya rezekinya masing-masing, tapi cara berpikirnya jangan dibalik. Punya anak cukup 1 atau 2 saja. Jangan 10 atau 100 bikin pasukan. Jangan ya. Kita tetap pahami bahwa masing-masing orang punya rezekinya. Dan uniknya Tuhan kasih semua sama rata. Ajaibnya, hampir semua dari kita berlomba-lomba untuk tidak menerima. Ngerti? Hampir semua dari kita berlomba-lomba untuk tidak menerima. Padahal Tuhan kasihnya sama rata. Jadi tidak ada yang namanya nasib, takdir, karma, tidak ada. Itu semuanya tidak berlaku. Ya, karena semuanya dapatnya sama. Haknya dapatnya sama. Tapi semua orang punya variabel yang berbeda-beda. Ada yang semangat kejar terus, ada yang semangatnya cuma sampai ngimpi, tapi begitu bangun males. Ada yang semangat, wah semangat, begitu masuk tempat kerja tidur. Ada yang sudah semangat, begitu nanti mau siap naik gaji resign. Ada yang semangat, tapi kalau dipanggil interview gak datang. Jadi ada banyak variabel-variabelnya. Makanya ketika kita mau merubah diri kita jadi magnet rezeki, kamu mesti belajar jujur sama dirimu sendiri. Ya,
Kamu perlunya apa? Apa yang badanmu perlukan? Limitasi dan kendalamu ada di mana? Kalau limitasimu ada di judgment, ayo belajar untuk tidak judgment. Kalau kamu udah hidup dengan penuh luka, sehingga badanmu nyangkut, jadi misalnya cakra dasarmu nyangkut, cakra 2-mu nyangkut, cakra 3-mu nyangkut, simpul energimu tidak bergerak, ayo diberesin. Dan simpul itu menggambarkan pola pikirmu. Ya, jadi ketika kamu danmu akan gitu-gitu aja. Penyakitmu juga akan gitu-gitu aja. Keuanganmu dan relasimu juga akan gitu-gitu aja. Pertanyaannya simpel selalu, mau dirubah atau tidak? Karena semuanya akan berubah dari pola, semuanya akan dimulai dari sebuah pola pikir. Dan pola pikir mana yang jadi kendalamu saat ini? Tiap orang tidak akan sama. Ada yang sulit menerima kalau nggak kenal. Ada yang tidak bisa terima kalau dari non body. Jadi misalnya kau berdoa, Tuhan aku minta rezeki, terus Tuhan kirim rezekinya dalam berupa energi. Terus kamu di rumah merinding. Wow. Habis itu kamu baca ayat kursi. Tuhan usir semua yang datang ini. Usir pergi jauh-jauh. Jangan biarkan dia datang padaku. Padahal barusan kamu dijawab doamu dan dikirimin uang. Ada banyak yang begitu juga. Ada banyak yang uangnya datang. Wah, kalau dia ngomong semua orang ikut. Tapi tiap kali transaksi berantem. Tiap kali berhubungan sama orang berantem. Jadi akhirnya transaksinya gagal semuanya. Bisa. Makanya pertanyaannya, apakah kamu mau sadar dengan dirimu sendiri? Tidak ada orang lain yang bisa beresin kamu kecuali kamu. Saya nggak kenal kamu siapa. Saya nggak kenal kamu karakternya bagaimana. Saya tidak bisa jagain kamu 24 jam, mana pilihan katamu yang bermasalah, mana pola attitude-mu yang bermasalah, mana gangguan-gangguan yang bikin kamu nolak rezekimu. Tapi kamu di dalam badanmu 24 jam per 7. Kalau kamu mau lakukan self-review, kamu mau lakukan journaling untuk dirimu sendiri, kamu akan ketemu ada di mana masalahnya ini muncul. Oke? Nah, coba sekarang review dirimu masing-masing. Kalau kamu udah pernah tes seberapa mahir kamu narik money rezeki, sekarang coba review. Seberapa bagus kamu terima rezeki? Pertanyaan yang pertama. Ketika kamu dapat hadiah, kamu terima dengan senang hati, atau kamu terima dengan malu-malu, atau kamu terima dengan rasa bersalah? Pertanyaan kedua. Ketika kamu dipuji sama orang lain, sejenis atau lawan jenis, kamu terima dengan senang hati, kamu kabur, kamu takut, kamu minder, atau kamu malah mengkeret. Pertanyaan ketiga, kalau kamu minta sama orang lain, minta apapun, aku minta ini dong, kamu mengkeret, atau kamu minder, atau kamu merasa bersalah, atau kamu takut? 3 pertanyaan ini akan menggambarkan bagaimana relasimu terhadap orang-orang sekitarmu. Nah, di situ loh yang saya bilang, ini loh kemampuan receiving akan kelihatan di sini. Kalau kamu receiving sama orang, ketika ada pemberian ataupun pujian aja mengkeret, terus gimana caranya receiving dari sesuatu yang kamu nggak kenal? Udah pasti kamu kabur, dah. Udah pasti kamu kabur. Ketika ada orang nggak kamu kenal, ujuk-ujuk datang mendekatin kamu, responmu pasti lari karena kamu pikir, ini orang mau ngapain? Padahal mungkin cuma nanya, ada mungkin cuma ngobrol, ada mungkin cuma mau ngasih hadiah. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi apa yang kamu pergunakan sebagai cara untuk menghambat rezekimu, hanya kamu yang tahu. Dan itu mesti dilakukan sendiri, self-journaling. Saya bisa bantu petanya, saya bisa bantu guidance-nya, saya bisa bantu cara rubah polanya, tapi kalau kamu nggak jujur sama dirimu sendiri, nggak akan ada kemajuan. Sampai sini paham ya? Karena setiap orang akan punya kendala yang berbeda-beda. Kita datang dari latar budaya yang sangat berbeda, totally berbeda sama sekali.
Makanya ketika kita mau rubah badan kamu jadi magnet rezeki dan mampu terima rezekinya, yuk lihat ke dalam. Nggak ada problem di luar. Ya, apa beliefmu? Apa pola pikirmu? Bagaimana responmu? Apakah kamu reaktif atau kamu aktif? Dan kemudian bagaimana caramu untuk menerima? Apakah kamu menerima dengan hati terbuka dan tangan terbuka, atau kamu menerima dengan penuh penutupan diri, mengkeret kalau dipuji? Misalnya, dipuji belum tentu sama sesama jenis ataupun beda jenis sama loh ya. Misalnya nih, duh Pak Sam, ganteng banget hari ini, bajunya matching deh. Nah, ada yang langsung mengkeret, ada yang happy, wah, itu udah kelihatan bagaimana caramu untuk receiving sebuah pujian. Tapi dipuji sama sesama jenis dan dipuji sama lain jenis itu bisa totally berbeda. Ya, bisa totally berbeda. Ada yang dipuji sesama jenis masih oke lah. Begitu dipuji sama lawan jenis langsung mengkeret-mengkeretnya. Ada yang kayak begitu. Jadi akhirnya akan jadi sulit untuk receiving. Nah, jujur di sini adalah benar-benar jujur sama dirimu sendiri. Kalau kamu nyangkal dirimu sendiri, badanmu akan kasih signal lebih keras. Ya, jadi kalau jujur sama diri sendiri itu kayak kita sedang berdoa sama Tuhan. Terbuka seterbukanya, sejujur-jujurnya, brutally honest. Jujur sejujur-jujurnya. Jangan menutup-nutupin diri, jangan melebih-lebihkan diri, jangan membaik-baikkan diri. Tidak, sejujur-jujurnya 100%. Karena hakimnya lo kamu, pembuatnya juga kamu, storytellernya juga kamu, copywriternya juga kamu, sutradaranya juga kamu. Kamu mau malu sama siapa? Kamu keneh. Ya kan? Hidup-hidupmu. Yang ngecek kamu juga. Yang screening kamu juga. Yang introspeksi kamu juga. Yang benerin programnya kamu juga. Yang isi programnya lagi kamu lagi juga. Ngapain harus kamu pura-pura? Ah, aku bisa receiving. Tapi begitu dipuji langsung kerap mengkerap. Katanya bisa receiving. Aku bisa minta. Tapi begitu minta uang sama orang tua sendiri, atau minta uang sama pacar sendiri, atau minta uang sama suami sendiri, ngedek-dek sampai keringet dingin. Simple loh. Banyak loh cara untuk kita tahu. Mungkin teman-teman yang udah praktisi lama pernah dikasih tugas minta. Ngerasain nggak ngedek-deknya? Selama ini dipikir bisa. Ternyata nggak bisa. Nah, energi asli itu loh yang membuka frekuensinya. Jadi pada saat energi aslinya itu nggak mampu, ketika kamu minta ke Tuhan, energimu juga tetap tidak mampu. Kamu nggak bisa receiving segitu besar, energinya nggak selaras. Begitu datang energinya lebih besar, kamu akan langsung minder, drop, nggak layak, nolak, reject, react. Kenapa? Karena kamu pasang mindset di situ, kamu pasang point of view di situ. Kebayang ya? Nah, ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan? Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Shirley ada pertanyaan? Tadi katanya Shirley ada yang mau nanya. Atau Shirley mau nambahin dulu? Iya dok. Seringkali itu ya dok kalau ini pengalaman aku gitu ya dok ya. Seakan-akan itu kayaknya itu kalau ditanya itu mungkin kalau nggak pernah dites itu nggak berasa gitu dok. Misalnya kayak minta gitu ya. Normal. Emang gitu. Aku pun dulu juga ngerasa bisa. Tapi begitu dites langsung keluar ngedeg-degnya. Disuruh minta uang, bisa ngedeg-deg sampai keringet dingin. Yang normalnya aku nggak pernah keringet dingin tangan. Nggak pernah basah tanganku. Tapi waktu itu dapat challenge minta uang. Dalam hati, gampang, cuma minta kan? Cuma minta loh, bener-bener cuma minta. Tapi begitu minta ke temen, gak bisa. Berat sekali rasanya. Ngedeg-deg.
Jadi akhirnya tantangan pertama aku lulus by text. Aku mintanya pakai text message. Beresin itu dulu, bisa nafas lagi, baru aku lanjut minta ke telepon. Aku minta segini. Dari situ aku baru tahu, oh ternyata kalau kamu tidak di-challenge, kamu tidak akan tahu aslimu siapa. Dari situ aku rajin challenge. Oh, aku pengen tahu, aku bisa receive sejauh apa. Aku jalanin challenge lagi. Aku coba jalanin yang ini, aku jalanin yang itu, aku jalanin yang ini. Dan itu seru. Dan itu yang aku bilang tentang jujur. Karena belum tentu kamu tahu jujurnya kamu seperti apa. Jujur juga bisa sesimpel ini. Ketika kamu lapar, kamu berhenti, kamu makan. Itu jujur sama body. Jujur juga bisa sesimpel, Tuhan aku takut. Karena kamu sadar kamu takut. Kamu tidak perlu show off. Aku berani Tuhan, aku berani Tuhan. Tapi tiap kali mau ngelangkah satu aja nggak ngelangkah-ngelangkah. Jujur itu benar-benar otentik, sederhana tentang kamu. Nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu ditambah-tambahin. Apa yang kamu sadarin, apa yang kamu alamin saat itu, detik itu, ya akui aja itu. Perkara 5 menit lagi berubah, nggak apa-apa, it's okay. Jadi ini jujurnya dari awareness, bukan dari pikiran atau pendapat tentang diri ya, Dok? Oh yes. Kan ada pendapat tentang diri apa nggak? Kalau pendapat tentang diri itu seringkali masuknya ngeyelan, bukan jujuran. Nah itu gimana, Dok, supaya tahu ini aku jujur atau ini just my opinion about myself gitu? Kalau jujur, nggak pakai babi bu bebo. Kamu tahu, titik. Nggak ada explanation, justification di belakangnya. Tapi kalau pikiran, selalu ada justifikasi di belakangnya. Selalu ada benar, salah, baik, buruk, kalah, menang di belakangnya. Aku tuh bisa begini karena gini. Aku tuh bisa receiving, buktinya gini, aku bisa. Aku tuh nggak cerewet loh, aku tuh ngobrol bisa, aku tuh mendengarkan bisa. Jujur, Jadi nggak mikir. nggak pakai alasan ya, Dok, kalau jujur awareness. Yes. Jujur tuh bener-bener, kamu ngerasa takut hari ini, kamu akui bilang, aku takut. Saat ini aku nyadar aku punya energi takut. Dan setelah itu kamu bisa rubah setelah kamu akui. Nggak perlu sok-sok menguatkan diri, nggak perlu pura-pura, oh aku tegar, aku bisa. Tapi begitu gak ada orang, nangis. Ini ada yang tanya, Dok, dokter saya pernah minta sesuatu tapi jawabnya no. So, Emang kalau minta jawabannya harus yes. jadi ini latihan, oh ya latihan receiving ya, Dok ya. Latihanmu cuma minta. Mau dijawab yes, mau dijawab no, emang masalah? Latihanmu cuma minta. No expectation ya, Dok. Yes, latihanmu sekarang ini adalah minta dulu. Nanti setelah minta akan ada latihan allowance. Kalau kamu dapat yes seperti apa, kalau kamu dapat no seperti apa, kalau sesuai dengan keinginanmu seperti apa, kalau nggak sesuai dengan keinginanmu seperti apa. Tapi di tahap awal, pimpin dirimu untuk ngomong, minta aja dulu. Mau jawabannya yes, mau jawabannya no, urusan nanti. Oke? Karena dalam satu seri latihan ini, kita bakal latihannya banyak, walaupun cuma minta. Misalnya, aku minta uang, aku minta makan, aku minta baju. Ya. Tapi kalau kamu dapat jawabannya no, terus kamu nangis. Oh, dia tidak sayang aku cuma minta makan aja, dia nggak mau ngasih. Berarti kamu menempatkan no dengan berbagai macam point of view dan berbagai macam katanya di belakangnya. Padahal dia cuma jawab no. Ngerti nggak bagaimana otak kita menjebak kita sendiri? Padahal dia cuma jawab, aduh sorry aku lagi nggak bisa. Mungkin dia dompetnya ketinggalan, mungkin dia nggak mau ngasih uang, mungkin dia nggak mau memberi saat itu, mungkin dia dalam kondisi yang nggak bisa. Kita nggak tahu, kamu nggak nanya, cuma jawabannya no aja. Tapi otakmu akan selalu mencari justifikasi. Oh dia no, karena dia tuh gini. Oh dia tuh kalau saya pasti gini. Dia ini pasti nggak suka sama aku nih. Makanya dia kasihnya no.
Oh, pantes ya no ya. Soalnya dia nggak sayang sama aku. Soalnya ada yang lain. Nah, itu otak itu. Padahal no is no, yes is yes. Makanya latihannya lain. Yang pertama, pimpin dirimu untuk bisa ngomong minta dulu. Itu sudah bagus. Maju pelan-pelan. Ya, yang diminta itu apa? Apa aja, tapi yang paling umum something yang bernilai. Jadi something yang bervalue, misalnya uang itu punya value. HP itu punya value. Minta aja. Bukan tentang jawabannya, tapi tentang bagaimana keberanian kamu mimpin. Minta, aku minta. Emang kalau minta salah? Kenapa anak kecil boleh minta segalanya, sementara orang dewasa tidak boleh minta-minta? Emang minta salah? Kalau Anak menurut kecil loh, ajaran minta salah, Dok. permen, minta kue, minta buku, minta boneka, minta main, minta robot. Tidak ada salah. Kenapa kalau sudah dewasa jadi salah? Sudut pandang kan? Hmm. Makanya kita mau kembali ke sudut pandang anak-anak. Tidak ada yang salah, cuma minta loh. Tidak ada yang salah, cuma minta. Perkara yes atau no, bukan urusanmu. Kamu bukan yang ngasih, itu kan urusan yang ngasih. Iya kan, sama Tuhan juga kamu minta. Skill yang sama. Tuhan mau jawab yes, apa tuh mau jawab no? Bukan urusanmu, kamu bukan Tuhan. Kamu manusia cuma minta. Ini ada yang nanya, Dok. Terus kalau ini apa? Bila tak butuh minta uang, HP dan sebagainya. Jadi maksudnya Islam mungkin tentang kebutuhan. eh, Bukan tentang kebutuhan, tentang latihan meminta. Bisa minta nggak? Karena jangan-jangan ketika kamu ada kesulitan untuk minta, doa kita tuh minta loh. Tuhan, aku minta rezeki. Kita tuh minta loh. Sama orang yang kenal aja kamu nggak bisa, apalagi sama Tuhan yang kamu nggak kenal. Wujudnya nggak tahu, namanya cuma tahu satu. Kalau datang sama yang lain, kamu nggak mau bukain pintu kan? Kalau wujudnya kamu nggak kenal, kamu nggak mau bukain pintu kan? Makanya latihan minta tuh nggak segampang itu loh. Gimana caranya kita mau terima dari yang segalanya? Kalau yang kita udah jelas tahu, namanya tahu, orangnya tahu, wujudnya tahu, masih banyak aturan. Aduh kalau minta ketinggian, aduh kalau minta ini kemahalan, aduh kalau minta ini gini, alasannya A, B, C, D, E, F, G. Padahal cuma minta, perkara yes atau no bukan urusanmu. Itu mau urusannya dia. Mas Sam yang ganteng, minta HP dong. Itu doang, susah amat. Perkara mau dikasih, perkara enggak, bukan urusanku. Tapi aku udah menyelesaikan tugasku minta. Perkara dia bilang no, terus kamu down, berarti kamu nemu, oh ternyata jawaban no di badanku bikin huru hara. Nah beresin, berarti kamu punya limitasi tentang jawaban. Kamu nggak berani minta karena kamu takut ditolak. Ada apa? Datang dari mana? Kapan kamu kenanya? Di umur berapa kamu dapat penolakan dan kamu nggak ngerti bahwa ditolak itu fine-fine aja. Gitu. Seru kan? soalnya diajarin orang tua, Dok, nggak boleh minta-minta, malu-maluin katanya, Dok. Nah itu dia. Jadi akhirnya sama Tuhan nggak minta kan. Tuhan, kok kamu tahu ya aku mau ya. Jadi aku nggak usah ngomong ya. Kamu kan tahu ya aku mau. Kamu kan maha tahu ya. Jadi akhirnya Tuhan nggak pernah kirim apa-apa jadinya. Ya kan? Ya, akhirnya sama pasangan telepati ya, Dok, nggak pernah minta Ya itu ya. dia. Saya sering kali bilang, kamu tuh kalau punya pacar, jangan pakai ilmu dewa. Kamu tuh lahir masih dapat mulut, masih dapat cakra tenggorokan, mulutmu dipakai ngomong. Jangan tak pikir kamu harusnya tahu, tak pikir, tak kira, kamu harusnya paham. Masa sih kamu teh nggak ngerti? Kita ini sudah 20 tahun bersama, gitu doang nggak ngerti. Kemana aja sih selama ini? Itu ilmu pikiran, julid, ngerti ya? Makanya kita tuh nata, kita tuh ngedifrag, mana sih yang aku pakai dan mana sih yang aku nggak pakai.
Karena pikiran ini mau dibawa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa. Kamu, pemilik pikiran, bisa nyetirnya nggak? Kan tubuh, jiwa, dan badan ini kan kira-kira kayak kamu supir mobil badannya. Iya kan? Badan kamu ini pikirannya. Kamu, si jiwa ini adalah supirnya. Keinginanmu adalah jiwanya. Dan si mobil itu badannya. Bayangin kalau pikirannya nabrak kemana-mana. Mau jalan kemana kamu? Nah, sekarang sama. Kamu, jiwa, dan pikiran, dan body. Si pikiranmu ini siapa yang ngatur? Mau nyolong, langsung nyolong. Mau marah, langsung marah. Tidak ada filternya sama sekali. Tidak ada kendalinya sama sekali. Jadi kalau nubruk sana, nubruk sini, terus kau bilang, ya wayah nak, gitu. Berarti kamu nggak punya kendali kontrol penuh atas dirimu sendiri loh. Konyol kan? Makanya kita ini belajar tentang sinkronisasi. Sadar nggak sih bahwa kamu itu adalah tiga sebuah keberadaan. Ada jiwa, ada pikiran, dan ada body. Tiga ini semuanya sama-sama kuat. Jiwamu pemilik energinya, pikiranmu yang bisa manifestingnya, badanmu yang mengaktualisasikan. Ya, manifesting itu menciptakan programnya. Badanmu yang membuat program ini hadir jadi dalam dunia fisik. Sementara jiwamu yang ngasih energi buat semuanya. Terus pikiranmu belatrak, nggak ngerti supir, nggak ngerti aturan, nggak ngerti bagaimana cara pakai powernya. Nah kalau mau pakai buat ngancurin dirimu, terus kamu ujuk-ujuk punya cancer, ujuk-ujuk kamu bangkrut, ujuk-ujuk kamu cerai, sing mbok salahno siapa? Dia kan? Padahal kamu kan yang bermasalah. Cuman kan nyalahin orang lebih gampang dibanding nyalahin diri sendiri. Nah, itu loh yang sedang kita pelajari. Mau nggak sih kita tuh belajar jiwa pimpin? Jadi pikiran ini ada yang ngatur. Oh marah, aku nggak pakai, aku maunya senyum. Oh ini orang ngeselin ya, pengen tak sablok. Nggak, aku maunya diem. Ada yang ngatur. Kalau pikiran ini nggak dikendalikan, dia nabrak-nabrak segala macam. Mau jadi apa kamu? Ngerti kan? Makanya badan ini diciptakan serba bisa. Kamu bisa loh ciptain penyakit baru, dan orang Indonesia jago. Contoh, masuk angin. Ayo. Psikosomatis, GERD. Itu penyakit-penyakit yang muncul dari pola pikir. Padahal kamu bisa loh menyembuhkan diri. Makanya kenapa makin kita pikirannya uncontrol, penyakitnya makin aneh-aneh. Banyak dari osteoartritis yang nggak jelas. Nanti OA-nya bisa di telapak kaki. Aneh loh, nggak ada loh di buku kedokteran OA di telapak kaki. Adanya di dengkul. Nggak ada OA di jari-jari, adanya di sendi besar. Terbukti bukan rheumatoid arthritis. Nah, tambah bingung kan? Jadi nanti dapat penyakit yang nggak sesuai dengan textbook. Dan itu semua hasil karya pikiran. Nah, daripada badanmu menciptakan penyakit, daripada badanmu menciptakan cancer, mau nggak belajar badannya ciptakan uang? Ya, karena ini tuh bukan sesuatu yang aneh. Orang lain bisa, tapi kamu ngerti nggak tekniknya? Kamu paham nggak dengan caranya? Karena dalam satu hari aja, kamu lebih banyak ngasih energi ke buang uang dibandingkan ciptakan uang. Coba review hari ini. Berapa banyak menit yang kamu pergunakan untuk belanja, shopping, cek-cek barang-barang yang pengen dibeli, merajalela jempol-jempol di any supermarket dan marketplace dan e-market dan segala macam digital market semua. Dan berapa banyak energi yang kamu kerahkan untuk menciptakan uang. Mana yang lebih tinggi? Expanding kan lebih tinggi. Terus jadinya badanmu boros kan? Siapa yang ngelola? Pikiranmu. Apapun yang kamu pikirkan akan terwujud jadi kenyataan. Makanya, aku selalu kembali ke awal.
Jadi kamu nih yang pimpin siapa? Karena jiwa itu bukan pemimpin. Pikiran itu bukan pemimpin. Pikiran itu CPU. Si pemimpinnya siapa? Ngerti ya? Dok, ini ada pertanyaan dok mengenai tadi kita kembali lagi seperti anak-anak itu loh dok. Dokter, if someone answer at this age, you act as children, so what will be the reaction? Iya, ada something di masa anak yang kamu nggak selesai. Ada something di masa anak yang kamu nggak selesai. Kalau kita di spirituality sering bilangnya inner child, wounded inner child. Jadi kamu akan punya adiksi atau punya reaktif ataupun punya beberapa trauma yang kamu bawa sampai besar yang menjadi identitasmu nanti. Kalau kamu kesulitan untuk minta, selamanya kamu akan sulit untuk minta. Jadi hubunganmu akan sulit untuk minta, sulit untuk ngobrol, sulit untuk connect antara satu sama lain, sulit untuk hadir dalam kehidupannya dia. Dan kalau digali nanti arahnya dari inner child. Dan nggak apa-apa. Justru bagus kalau kamu tahu bahwa oh iya dari masa kanak, ya bagus, bisa dibenerin. Lebih gampang benerinnya. Ini kayaknya itu loh dok. Maksudnya kan kita sudah umur segini nih dok, tapi kita masih minta-minta itu kan kayak anak-anak gitu. Sudah umur segini kok tindakannya itu masih kayak anak-anak minta-minta gitu kayaknya dok ini maksudnya. Iya. Sekarang kalau kamu Ini pesan nggak ke apa-apa ya restoran, dok kamu ya? minta apa enggak? Bentar. Aku benerin cara berpikirnya ya. Kalau kamu masuk ke restoran, kamu minta makan nggak? Iya, order makan gitu maksudnya dok ya? Ya minta kan? Iya. Iya kan? Terus kamu kerja nih, kamu minta dibayar nggak? Iya dong dok. Buktinya kamu minta. Kenapa Kalau giliran kamu berpikir minta, kamu masang ada counter X, nggak boleh minta. Jadi program di kepalamu nih bingung. Jadi aku tuh boleh minta apa nggak boleh minta sih gitu. Otakmu minta nih kalau AI ada loh. sesuatu yang diberikan gitu kayaknya ya dok ya, Iya, programnya. apapun yang kamu mau ambil, kan kamu prosesnya harus minta dulu. Hmm. Iya kan? Kamu masuk Iya. restoran, ujuk-ujuk duduk, ujuk-ujuk, tak kasih makan ya gitu sama orang restorannya. Kan enggak. Kamu kan minta menu, kamu minta, ya kan? Mbak minta Iya. menunya, habis itu kamu order. Kamu pesan makanannya, kamu minta kan? Aku order yang ini ya. Nanti si kasirnya, Pak aku minta bayarannya, ini bayarannya sekian. Kamu minta kan? Hidup kita ini penuh dengan meminta dan memberi loh. Iya I kan? see. Tapi kalau kamu pasang counter X virus, kamu dilarang meminta. Ini program di kepalamu banyak yang berantem sendiri loh. Nanti kalau di AI itu ini failed karena ada yang berantem, ini failed karena ada yang berantem, ini failed karena ada yang berantem, ini failed karena ada yang berantem. Terus kamu bingung, kenapa ya kok uangku sulit masuk ya? Ya gimana enggak sulit dong failed semua. Ngerti kan? Makanya aku beresin. Ayo dicari. Apakah program kamu ini selaras? Apakah diminta doang aja kamu masih udah bertentangan batin? Kalau minta aja udah bertentangan batin, apalagi dengan pola-pola dogmatis. Contohnya, memberi itu lebih baik dibanding minta. Berarti kamu pas minta itu kamu keluar malu, keluar takut, keluar bersalah, keluar dosa. Lah, terus nanti kalau kamu kerja, meminta bayaran, malu. Enggak kan? Tapi kan alam bawah sadarmu masih tetap menjalankan aturan malu. Alam bawah sadar nggak ada pikirannya loh, dia program yang otomatis berjalan loh. Jadi pada saat kamu naruh program yang bertentangan di dasarnya, ini atas-atasnya error terus loh. Makanya caranya kita ngetes, yuk kita tes dengan minta yang sederhana. Apakah dengan minta doang kamu udah stuck? Karena ketika minta aja udah stuck, nanti ke belakang-belakangnya akan tidak berbuah itu, nyangkut semuanya. Jadi pada saat kamu doa, aku minta rezeki, dia nyangkut gitu loh. Padahal kamu cuma minta. Perkara dijawab bukan urusanmu loh. Yes, harus Dok, pakai kata minta. perasaan itu yang menghalangi rezekinya ya ketika kita minta terus ngerasa nggak enak tapi dok. Ya itu dia.
Nggak enak punya siapa? Oh, kamu cuma minta. Jadi yang menghalangi rezekinya itu perasaan kita yang tadi itu ya, yang nggak enak, Iya, merasa luka berdosa. batin. Luka Ah, batin di dalamnya. Jualan oke. juga termasuk minta. Minta dibeli, minta dibayar. Minta. Dan tidak mungkin kita tuh tidak ada yang minta. Seluruh dalam kehidupan kita, energi itu akan selalu memberi dan menerima. Kamu tuh minta dan ngasih secara berkesinambungan. Gimana caranya kamu mau kaya, mau dapat income? Kalau minta aja kamu nggak mau. Ngerti kan? Makanya kita nyari, ini program minta ini nyangkut di mana ya? Kita tes. Coba kamu minta. Nggak usah muluk-muluk deh. Minta sama keluargamu. Ya, cari yang kamu paling takut di keluargamu, minta 5 juta. Yuk beresin. Cuma minta loh. Dikasih atau nggak dikasih, bukan urusanmu. Tugasmu cuma minta. Begitu kamu ngomong, minta, nah, itu bisa sampai keucap nggak? Kalau sudah keucap, apa yang kamu pakai buat menghalangi? Takutkah, malukah, minderkah, gengsikah, harga dirikah? Apa yang kamu pakai buat menghalangi minta? Patahin itu, lepasin semua, buang semua itu. Jadi ketika kamu minta, badanmu tuh bisa open. Gimana caranya kamu minta kalau kantong ditutup semua? Jadinya kayak daun talas kan? Kamu magnet rezeki tapi tidak ada yang masuk. Semuanya terpental di sebelah-sebelahmu. Jadi akhirnya orang-orang akan dekat ke kamu. Karena setiap kali dekat sama kamu, mereka kecipratan rezeki. Karena kamu yang narik, mereka yang terima. Iya kan? Oke. Jadi bodinya bisa narik tapi kecipratan ke samping itu dok ya kalau kita nggak bisa terima. Betul. Yes. Ya. Kalimatnya memang aku minta. Jangan diganti dengan yang lain. Karena itu yang paling gampang untuk ngorek problem. Limitasi itu lebih gampang dibuka dengan bahasa yang jelas dan vulgar. Jadi jangan pakai bahasa yang sembunyi-sembunyi, diperhalus, ditutupin. Justru itu cara kita untuk kabur sebetulnya. Tapi ini bukan mau kabur. Kita tuh mau ngorek energi yang tersembunyi di dalam program-program kita. Makanya langsung jelas pakai kalimat aku minta. Misalnya untuk kamu yang udah berpasangan, udah punya suami, coba minta uang. Kamu loh sebagai pasangan resmi, minta gajinya sak KPKB-nya juga udah legal. Apalagi yang kamu takutin? Iya kan, udah resmi kan? Kamu bukan selingkuhan kan? Kamu bukan istri tersembunyi kan? Kamu istri resmi. Kamu mau minta sak gaji-gajinya, sak KPKB-nya, kamu lo legal. Apalagi yang kamu takutin? Cuma minta loh. Begitu kamu minta, nanti limitasi-limitasimu tuh muncul semuanya. Nah, dari situ kita bisa kerja. Oh, ternyata minta itu micu rasa takut ya. Minta tuh micu rasa bersalah ya. Minta tuh micu rasa ini. Nah, itu loh yang kita mau buang. Minta tuh kembalikan ke minta. Jangan pakai limitasi macam-macam. Dok, ada yang nanya nih dok. Ya, Kalau ini dari Kak Risman ya, iya juga ya kalau ditolak itu harusnya fine aja bila perlu minta lagi. Salah nggak sih? enggak. Minta Ya, sampai apa? dikasih gitu ya dok. Boleh. Boleh. Namanya cuma Persisten. minta loh. Anak kecil semuanya minta medikasi. Buktinya kamu minta medikasi, kamu semua dewasa kok, nggak ada yang mati dengan minta. Coba berapa kali kamu minta permen, berapa kali kamu minta jalan-jalan, berapa kali kamu minta dufan, berapa kali kamu minta liburan, berapa kali kamu minta makan enak. Buktinya kamu survive, nggak ada yang mati dengan minta. Iya, iya, iya. Minta Jadi 100 kenapa juta ke takut sama suami minta? sampai dikasih gitu ya dok. Minta terus. Ya minta aja. Bukan tentang mintanya ya, ingat ya, ini bukan tentang mintanya. Ini adalah cara untuk mencari limitasi di belakang memintamu apa. Ya. Kalau kamu dikasih ya alhamdulillah, kamu nggak dapat ya udah nggak apa-apa. It's not about the result. Tapi ini untuk menggali di belakang mintamu, kamu nyembunyiin energi apa.
Apakah kamu nyembunyiin energi rasa bersalah, takut, dosa, ndak layak, ndak berani, apa segala macam dulu apa? Yang kamu sembunyiin apa? Kalau kamu nggak jalanin, kamu nggak akan tahu. Begitu kamu jalanin, kamu langsung tahu. Oh, ternyata aku nyembunyiin ini di belakang minta. Patahin. Karena kalau feelingnya tahu, matahinnya gampang. Kalau feelingnya tak tahu, matahinnya akan sangat-sangat sulit. Ada Dok, pertanyaan lagi? iya, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, Dok. Jadi minta dengan cuma-cuma it's okay ya dari Kak Kristina ini. Terus kalau minta itu dengan imbalan ya santai ya, misal kerja terus minta dibayar. Tapi kalau minta dengan cuma-cuma ke orang lain masih sungkan. Ya berarti kan kamu takut minta kan? Mm-mm. Kamu hanya bisa menerima kalau dalam kondisi kontekstual reality-nya adalah transactional reality. Kamu mesti doing something baru kamu minta. Berarti yang terjadi dalam hidupmu, setiap kali ada lebaran, kamu harus mencatat mereka dan kamu harus kirim balik ke mereka. Itu bukan receiving loh. Itu transactional reality loh. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Kalau memberi, nggak usah karena mereka ngasih. Itu juga Nah, salah satu bentuk yang membuat seret loh. nah itu banyak itu Dok. Kalau biasanya dikasih itu kayak ada obligation untuk kasih kembali. Lah iya, emang dia nuntut. Enggak sih. Cuma kayak Jadi ada kamu peraturan tak menciptakan tertulis. limitasi. Ya, kamu menciptakan limitasi. Kalau kamu diberi harus kasih balik, Iya. ya kan? Bagaimana bila harus dibuang? Kamu boleh Pilihan ya. kasih balik atau tidak kasih balik. Harusnya dibuang. Nggak ada kewajiban kasih balik. Kamu boleh kasih balik, kamu boleh juga nggak kasih balik. Kamu pilihnya apa? Ngerti ya? Jadi kebebasan pilihannya ada di kamu, bukan di kewajiban atau keharusan. Kalau kewajiban keharusan itu sebenarnya takut dijudge nggak sih, Dok? Ya iya, takut dijudge. Hmm. Dan sering kali kita nggak mau terima karena banyak alasan. Itu contohnya pertanyaannya Tita, ya, Titia. Jadi kalau kita nggak minta karena kita tahu keadaan dari orang yang mau kita minta gimana. Karena kita nggak mau membebani ini, apakah termasuk limitasi? Masuklah. Lah keputusan memberi dan enggak itu bukan di kamu. Kamu cuma minta. Perkara dia bilang iya atau enggak, itu mau kemana nanti? Tugasmu cuma minta, pimpin dirimu untuk bisa minta. Bukan dapat. Beda loh. Dok. Ya, Jadi ini baru dapat lagi nih, baru dapat insight lagi. Jadi dulu itu saya tuh kalau misalnya dikasih sama orang, itu malah ngerasa itu beban. Karena kalau dikasih, saya harus ngebales lebih lagi. Misalnya dikasih barang harga sejuta, saya harus ngasih kalau 1,5 atau 2 juta. Jadi saya tuh kalau dikasih tuh malah kayak nggak nyaman. Aduh, balas apa nih ya? Terus misalnya ditraktir gitu ya, ditraktir. Aduh, nanti besok harus ngasih apa ya? Jadi dikasih tuh malah nggak nyaman. kan? Jadi akhirnya ketika Tuhan mau ngasih, kamu kabur, kamu takut, nggak mau terima energinya. Kalau Tuhan yang ngasih ya mau, tapi ini orang. Yakin. 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 Tuhan ngasih bisa berupa orang atau bukan orang loh. Oh iya. Ayo. Ngerti kan? Makanya kalau kita nggak challenge, kamu nggak akan sangka bahwa kamu ada limitasi di situ. Nah, contohnya semua label harus yang menempel. Itu buang, nggak ada harus. Kamu boleh milih. Itu yang melimitasi rezeki juga. Jadinya saya Itu sampai yang melimitasi rezeki. jarang dapat sesuatu dari orang gitu ya. Yes. Karena kamu takut untuk menerima. beban. Orang jadi takut untuk memberi juga. Karena setiap kali kamu terima, kamu langsung, waduh aku punya utang sama dia. Orang jadi takut untuk ngasih. Energimu jadi cenderungnya shield, bukan open. Makanya rezekimu nggak datang ke kamu, datang ke sebelah. Ngerti kan? Ngerti.
Dok, ada yang nanya lagi, Dok, Ya, dari Kak Nurul nih. Apakah minta itu ada batasannya, Dok? nggak ada, minta aja. Kamu lo minta sama Tuhan dari A sampai Z, sampai sekarang masih minta-minta. Emang Tuhan ngasih batas? Enggak kan? Minta aja. Udah minta cuma minta kok. Kayak anak kecil minta, minta aja. Nah, yang memberi mah bagian yang memberi itu bagian dia, itu pembelajarannya dia. Dia berani bilang yes atau dia tidak berani bilang no. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kamu latihannya cuma minta. Nanti setelah kamu berhasil minta, latihanmu adalah belajar terima hasilnya. Yes, badanmu responnya apa? No, badan kamu responnya apa? Apakah kamu selalu ngasih story di belakang yes dan di belakang no? Tuh kan yes kan, aku disayang sama dia, itu story. Tuh kan no kan, dia nggak sayang lagi sama aku, itu story juga. Yes is yes, titik. No is no, titik. Tidak ada story di belakangnya. Tata krama perlu. Tesnya adalah, challenge-nya adalah minta dan tidak boleh ngasih tahu kalau ini tugas. Tidak boleh ketahuan kalau ini tugas. Challenge-mu cuma minta. Bukan dengan jumlah nominal yang kecil. Saya minta jasa dari atasan, dikasihnya tapi dipotong terus. Dipotong gimana? Kenapa dipotong? Kalau jatahmu ya mestinya nggak dipotong. Ketentuannya bagaimana dari awal? Kebayang ya? Jadi menerima itu nggak sesimpel itu. Minta juga nggak sesimpel itu. Itu sebabnya ketika kita beberes tentang diri self judgmentmu, ada banyak area yang kita mau beresin. Ya, belum tentu kamu tuh tidak bisa tampil cantik, tapi lebih seringnya kamu tuh menolak tampil cantik. Kamu nggak mau tampil cantik. Nah, tahu dari mana kamu tuh tidak mau dan menolak? Ayo dandan full makeup. Keluar ke lapangan, keluar ke banyak orang. Ketika kamu dilihat orang, apa responmu? Karena normalnya orang tampil cantik, dilihat orang itu happy. Tapi kalau kamu tampil cantik, dilihat orang mengkeret, ada something yang kamu nggak sadari di dalamnya. Itu juga termasuk menerima. Menerima dipuji, menerima jadi pusat perhatian, menerima dilihat orang, menerima jadi idola. Dan ini adalah kemampuan untuk menerima uang dari alam semesta. Ya usah. Iya dok, thank you. Yang barusan saya bicara, kalau maunya kayak saya minta jasa saya, mestinya dapatnya 3 juta, tetapi dikasihnya 1.400.000 sekian. Nah, waktu saya bilang ini kurangnya segini, dia tetap ngeyel nggak mau kasih. Nah, in that situation bagaimana? Kan minta Kembali ke kita. MOU dan jangan jual lagi ke dia. Oke. MOU-nya apa dulu? Ketika kita ada jasa ataupun ketika ada bayaran atau ketika ada fee di dalamnya, normalnya deal di depan sepakat baru kamu kerjain baru kamu dibayar. Normalnya begitu. Ya. Oke. Tapi kalau dalam perjalanan sudah sepakat tidak dipenuhi, berarti ada pelanggaran perjanjian, next jangan dilayani. Oke. Thank Atau you, Dok. next bayar di depan. Atau benerin MOU-nya dulu, dealingnya yang jelas dulu. You take it or you leave it. Iya, dealingnya juga dia yang deal, dia yang maksudnya kasih idenya. Oke, I will give you 125, 25 will go to the yayasan and 100 will come to you. Oke. Tetapi in the after the month is over, paymentnya nggak full 100 gitu, dipotong lagi gitu. MOU-nya tertulis atau nggak tertulis? Tidak. Next tertulis. Oke, thank you, Ya. Dok. Oke. Dok, ini Sonia nanya soal ini loh, Dok, yang tadi. Kalau minta terus Tadi mesti Siska kasih ada balik. angkat tangan atau udah terjawab, Ta? Udah aku tulis, Dok.
Tulis di mana? Ini, menolak menerima itu terdampak secara fisik di body juga nggak? Oh yes, Nah, ini baru ini. yes. Hilangkan kata menerimanya, tapi menolak itu akan membuat body naikin signalnya tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang sampai pain. Dia akan berusaha untuk kamu kasih atensi, ya. Jadi bisa menolaknya bisa macam-macam. Bisa menolak informasi, menolak terima, menolak memberi, menolak apapun. Tapi badan akan selalu ngasih signal, intensinya akan naik, 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 naik sampai ke pain. Jadi kalau kamu ngalamin pain di body, selalu tanya, apa yang aku tolak di sini? Apakah ada something yang kamu nggak mau dengar di situ? Coba kasih perhatian di situ. Karena badan ini cuma informasi. Termasuk kalau saya nggak mau nerima misalnya duit dari orang lain gitu juga itunya ke body kah dok? Yes. Yes. Body hanya selalu jadi sumber informasi kok. Jadi ketika kamu memilih untuk menolak, ya badanmu juga akan menolak. Badanmu akan nunjukin signal menolak juga. Ada banyak heaviness, ada banyak kaku, ada banyak rasa nggak nyaman, ada banyak discomfort, ada banyak pain. Itu normal, akan ngikut itu nantinya. Ada banyak stiff di dalam otot-ototmu. Jadi rasanya kayak badan kaku, nggak nyaman, nggak enak. Normal, emang begitu. Badanmu akan berubah sesuai dengan pola berpikirmu sendiri. Meminta bukan artinya tentang cuek ya. Kita bukan tentang mau denial ataupun nggak mau lihat ataupun kabur. Kita belajar pimpin. Pada saat kamu minta, apakah otakmu kasih justifikasi? Dan ketika justifikasinya muncul, malu, takut, nggak enak, nggak layak, nggak boleh, nggak etis, nggak pantas, apakah kamu bisa pimpin untuk diam dulu ya? Apakah kamu bisa pimpin pikiranmu sendiri untuk diam dulu? Kasih jeda dulu, bisa nggak? Terus kamu pilihnya apa? Tetap maju atau stop? Tugasmu di situ, ya. Karena kalau kamu tidak berhasil memimpin pikiranmu sendiri, berarti selama ini kamu bukan jiwa yang pimpin, kamu pikiran yang pimpin. Dan pikiran emang suka cari masalah, emang suka cari gara-gara. Tugasnya dia adalah gara-gara. Kenapa jika buka whiteboard? Dah. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ya dok, ini dari Sonia. Kalau dikasih nggak ngasih balik ini ya tentang itu ya dok. Kita selalu dihubungkan sama hutang budi dok. Ya itu dia. Tidak ada yang namanya hutang budi. Hutang budi adalah cara berpikir kamu terhadap sebuah permintaan atau pemberian. Itu yang membuat akhirnya kamu nggak memilih kaya. Karena begitu kamu dapat banyak uang, kamu pasti akan berpikir, aku harus bayar kemana nih? Jadi badanmu auto reject karena nggak mau berhutang. Karena tiap kali nerima, harus ada pembayaran di belakangnya. Ada hutang budi di belakangnya. Ya, pada saat diminta, ditanya untuk apa, ya bilang aja, nggak apa-apa, aku minta aja karena aku pengen. Aku minta karena aku bisa minta. Emang anak kecil minta buat apa? Nggak ada kan? Aku minta aja. Aku pengen, aku minta aja. Jangan bilang, iya disuruh dokter David dapat tugas. No, nggak bisa. Batal. Tidak lulus. Lolos. Kalau mau lulus, minta aja karena kamu bisa. Anak kecil bisa minta apapun karena mereka bisa. Kenapa kamu kehilangan kemampuan itu? Justru dengan minta itu kita jadi tahu, oh iya ya, aku taruh limitasi ini dalam pola berpikirku. Kalau nggak dijalani nggak akan tahu, ya. Kadang-kadang kamu berpikir, aku tuh bisa minta, yuk coba minta. Ke suami, lancar nggak? Ke saudara, lancar nggak? Orang tua,
Lancar nggak? Ke temen? Lancar nggak? Ke temen deket? Lancar nggak? Minta aja. Jumlahnya berapa, Dok? Ini ada yang nanya. Kalau praktek minta uang jumlahnya berapa? Middle. Middle. Tidak terlalu kecil, bukan 100.000, 200.000, bukan hitungan ratusan ribu, dan bukan hitungan ratusan juta. Middle. Yang masih layak untuk diminta. Ngerti ya? Jadi kalau kamu ada di lingkungan yang very rich, kamu minta mobil, ya boleh, tidak apa-apa. Kalau kamu di middle-middle, kamu minta HP, boleh. Kalau kamu di middle-middle, kamu minta 3 juta dong, ya tidak apa-apa. Ngerti kan? Jadi cek sama badanmu berapa angka yang akan buka limitasimu. Nah, latihannya nagih hutang boleh. Itu tapi belum capai minta ya. Karena itu nagih punyamu sendiri. Tapi itu belum capai latihan minta. Itu baru latihan nagih. Gak apa-apa. Kalau kamu baru bisa di situ, jalani dulu. Nanti kalau nagih udah lancar, ayo belajar minta. Jangan sungkan, minta aja. Jawabannya yes atau no, nggak ada urusannya kok. Kamu mau dikasih atau nggak dikasih, kalau kamu bisa minta, kamu lulus diminta. Bukan tentang hasilnya, tapi tentang bagaimana caranya kamu minta. Kalau kamu minta, kamu terbuka. Atau kamu mengkerut. Energimu apa? Karena ini akan yang sama ketika kamu minta ke Tuhan. Minta sama anak boleh. Minta sama orang tua boleh. Minta sama pasangan boleh. Coba cek. Karena dulu aku sama orang tua aku bisa. Sama saudara, sama adik, aku nggak bisa. Susah. Malu rasanya. Karena ada pola berpikir, aku kan kakak, aku kan kerja duluan, aku kan punya uang, masa aku minta sama adikku? Begitu diberesin, baru lega. Habis itu sama teman deket, dulu juga susah sekali. Lebih baik minta sama orang yang nggak kenal atau agak teman jauh dibandingkan temannya deket. Karena sama teman deket, begitu minta, aduh aku dijudge apa ya, waduh aku diomongin apa ya. Ketakutan aku diomongin dan aku dirasa-rasain di belakang itu panjang. Tapi kan itu problemku kan. Jawabannya dia yes atau no kan bukan urusanku. Sampai nangis loh pertama kali minta. Yang pertama tuh sampai ngedek-dek, sampai keluar air mata. Duh, ini tugas apa sih? Kok ada sih ngasih tugas kayak gini? Kedengarannya gampang banget, tapi begitu dijalani kok sampai ngedek-dek, sampai keluar air mata. Begitu, tuh langsung lemes di kursi. Aduh, ternyata aku ada limitasi di sini. Terus beres-beres tentang limitasi minta dari temen deket. Yang terbaik ngomong langsung. Tapi kalau kamu dengan ngomong aja sama si susah sekali, enggak apa-apa, dari WA dulu. Tapi belum lulus. Ya, kalau dari WA belum lulus. Yang terbaik adalah ketemu, minta langsung, face to face. That is the best. Dan nggak boleh bocor kalau tugas. Ada lagi pertanyaan nggak? Cara beresinnya gimana, Dok? Ini ada yang nanya. Ya, cabut, batalkan, dan patahkan. Kalau kamu udah praktisi PCR, gampang. Nanti dicari limitasimu tentang apa, diganti programnya. Nyangkutnya di mana? Organ mana? Meridian mana? Layer yang mana? Apakah di organ? Apakah di cakra? Apakah di meridian? Apakah di limfatik? Kita beresin di titik-titiknya langsung. Ya, kalau kamu belum praktisi, ya benerin di kepala aja dulu. Apapun yang kamu putuskan dulu untuk aku takut, sekarang rubah, saya cabut, batalkan takut ini, saya berani. Ya. Jawabannya karena minta aja. Karena minta, karena aku bisa. Nggak boleh bilang minta karena tugas, nggak boleh minta karena disuruh, nggak boleh minta karena sedang belajar, nggak boleh. Pokoknya minta karena kamu bisa minta. Sudah, jawabannya cuma itu. Minta aja. Minta maaf apa termasuk? Boleh, kalau memang selama ini sulit banget minta maaf, boleh. Ya, kita sedang challenge cari program apa yang jadi batasan dalam hidupmu. Kalau kamu di dalam kehidupanmu gampang untuk minta maaf, ngapain ngetes dengan cara minta maaf? Kalau seumur hidupmu tidak pernah nyebut kata maaf satu kali pun, boleh. Mungkin itu punya value dalam hidupmu. Ya. Jadi challenge ini aku bilang kejujuran.
problem kamu ada di mana. Kalau problem kamu ada di A, ya kerjakan yang di A. Kalau kamu nggak jujur sama dirimu sendiri, kamu akan sengaja pilih yang paling gampang buat hidupmu. Misalnya, kamu terbiasa minta sama A. Oh, dapat tugas minta, ya udah minta aja sama A. Padahal kamu sadar, kamu tahu betul, kamu punya ketakutan untuk minta sama si C. Nah, challenge ini adalah untuk jujur. Kamu berani nggak minta ke C? Karena dengan minta ke C, limitasimu akan muncul. Minta ke si A, limitasimu nggak muncul. Kamu sudah biasa minta sama dia. Dulu pernah ada praktisi saya, nikah 15 tahun, nggak pernah minta sama sekali, sudah cerai, ikut kelas, terus akhirnya ingat, waduh, aku 15 tahun nikah sama dia, aku belum pernah minta satu kali pun sampai aku cerai. Terus aku bilang, ya udah minta aja. Boleh nih minta sama mantan suami udah cerai, tapi dia udah nikah. Emang salah kalau minta? Minta aja, minta HP. Terus dia telepon, Mas, minta HP dong. Loh, Dek, buat apa kamu minta HP? Minta aja, aku pengen minta sama Mas. Boleh enggak? Boleh. Besok dikasih HP baru. Dia langsung nangis mewek semewek-meweknya. Dan ternyata alasan cerainya adalah takut untuk minta. Nyesel kan? makanya ayo kita belajar temukan limitasi kita sendiri. Kamu nyangkutnya ada di mana? Kamu problemnya ada di mana? Ini timekeeper-nya siapa? Dok, iya, ini waktunya udah habis, Dok. Sudah jam 9.16, Dok. Ya, ini tugasannya minta dan beneran dikasih, ya nggak apa-apa, terima aja. Ini bukan bercanda, ini seriusan, ya. Kalau kamu dapat dikasih sungguhan, ya udah terima. Nggak boleh berpikir ini hutang budi, tidak boleh dikembalikan dengan cara lain, tidak boleh disembunyi-sembunyikan dikembalikan. Terima aja. Karena setelah kamu minta, latihanmu adalah belajar menerima. Apakah ketika kamu belajar menerima, kamu diserang dengan rasa bersalah, rasa nggak enak, berdosa, dan segala macam? Yaitu limitasimu tentang menerima. Makanya dicari. Kalau kita nggak challenge, kamu triggernya nggak akan kebuka. Kamu nggak akan tahu bahwa untuk menerima doang, itu tuh barriernya tuh berlapis-lapis. Nggak cuma satu, berlapis-lapis. Makanya kenapa energimu seperti shield kayak daun talas. Kamu nariknya kenceng banget, tapi kamu nolaknya lebih kenceng dari itu. Tahu dari mana? Tes aja, cari kafe kosong di luar jam operasional makan. Jadi bukan jam makan siang jam 12, jam 2, dan bukan jam makan malam jam 6 sampai jam 8. Duduk pesen yang paling murah, diem. Gak usah ngapa-ngapain. Dalam 1 jam, berapa orang datang ke situ makan? Tuh kan, Mbak Santi langsung dapat. Ya udah, berterima kasih. Nah, sekarang kan kamu udah minta, langsung dikasih. Sekarang kamu coba cek universe-mu. Kamu cek kesadaranmu. Setelah kamu minta, apakah kamu joy, ataukah kamu punya rasa bersalah, ataukah kamu punya ketakutan, ataukah ada something yang muncul nggak? Kalau something yang munculnya selain joy, beresin. Kalau something munculnya only joy, terima itu sebagai hadiah. Be happy. Saya maunya energi minta akan selalu diikuti dengan joy. Baik jawabannya yes ataupun jawabannya no. Kamu berhasil minta, jawabannya yes, kamu muncul joy. Oke? Nanti cari lagi ketika kamu minta, kamu jawabannya dapatnya no, kamu masih bisa munculin joy atau tidak. Karena dalam bisnis, no akan sering muncul. Mau beli permata nggak? Ini intan loh, 2 karat loh, kebersihannya bagus banget loh, ini dari zaman Belanda loh, ini istimewa. Enggak mas, nggak pengen beli. Terus kamu minder, aku nggak laku-laku, aku ini seller yang jelek, aku ini nggak bisa jualan. Itu limitasi loh. Kamu harus belajar untuk terima no. Karena no cuma artinya no. No bukan artinya kamu jelek, kamu buruk, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa. Enggak. No artinya cuma N sama O, titik. Ya, rasa bersalahnya itu diberesin.
Ya, senengnya digedein, ya. Dan setiap kali apapun datang dalam hidupmu, artinya itu bagian dari proses meminta dan menerima, keluarin energi joymu, ya. Karena alam semesta itu senang banget ngasih orang-orang yang menghargai hal-hal kecil, yang riang kalau dikasih hal-hal kecil, akan datang terus-menerus. Coba lihat anak-anak kecil, yang dikasih merengut, kalian mak-mak ngasih lagi nggak? Males kan? Tapi yang dikasih happy banget sampai wah kamu dipeluk-peluk, dicium-cium, dia joget-joget, muter-muter, kamu seneng ngasih lagi kan? Alam semesta juga gitu. Ketika kamu dapat apapun, sekecil apapun, dan kamu keluarin energi joy, alam semesta akan kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi. Kalau minta tapi selalu jawabannya iya, nggak pernah dikasih-kasih, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Kan kamu cuma minta. Memberikan urusan dia, bukan urusan kamu. Nggak apa-apa. Tugas kamu cuma minta, artinya kamu nggak punya limitasi minta. It's okay. Jelas ya? Nah, ini loh yang namanya tentang self-judgment. Jadi ketika kamu ngumpulin self-judgment, di menerima, di memberi, di badan, di uang, di bisnis, di relasi, waduh, stucknya bisa kemana-mana. Ya, makanya ayo beresin badanmu, rubah cara berpikirmu, ajarin badanmu tuh untuk bongkar semua program-program aneh. Program aneh itu ya, duit itu datang akibat jerih payah, banting tulang, berdarah-darah, susah payah. Nah, buang itu jauh-jauh. Ya, nggak ada uang tumbuh dari pohon, buang itu jauh-jauh. Ya, kalau kita punya belief bahwa uang itu sulit, maka yang terjadi dalam hidupmu sulit. Kalau kamu punya belief tenang, pasti dikabulkan. Semua yang kamu minta pasti dikabulkan. Makanya tata programnya. Karena otak itu punya keistimewaan. Dia fungsinya adalah manifesting. Badanmu fungsinya adalah actualizing. Manifesting itu ngambil energi random, dirubah jadi satu struktur energi untuk mewujudkan fisik. Untuk mewujudkan fisik namanya actualizing. Badan yang tugasnya itu. Tapi pikiranmu adalah membuat sebuah energi ini untuk manifesting. Makanya ketika kita nggak ngerti cara pakainya, terus kamu mikir tentang susah, hilang, takut, dan segala macam, akhirnya badanmu akan bikin itu dalam hidupmu. Apakah maksudnya meminta dari seseorang, jawaban bisa datang, no. Jangan kemana-mana, tugas kamu cuma minta. Ya, tugas kamu cuma minta. Jika kamu minta, kamu punya limitasi apa? Dan karena ini tugasnya ke orang, jadi nggak mungkin jawabannya dari siapapun lagi selain orang itu. Beda kalau mintanya ke Tuhan. Ya, kalau mintanya ke Tuhan, jawabannya bisa dari seluruh ciptaannya. Kita nggak pernah tahu jawaban datang dari siapa. Tapi kalau mintanya ke Shirley, ya jawabannya pasti dari Shirley lah, nggak mungkin dari Mbak Irina. Kalau mintanya sama suami, ya pasti dari suamimu lah, nggak mungkin dari suami yang lain kan. Kalau sama orang pasti ya itu. Ya, kita latihannya sama orang dulu. Karena kalau sama orang bisa, nanti sama Tuhan lebih gampang kebukanya. Karena poin-poinnya kita udah ngerti dan kita udah beresin. Dok, ini perannya gimana dok? Kalau misalnya kita kan masih bingung ini ya dok ya, gimana caranya untuk bisa menerima dan lain-lain. Nah, perannya BCR dan kelas yang kita akan bikin minggu ini kan adalah apa itu? Saib itu ya dok ya. Nah, itu perannya di mana? Contohnya tadi meminta ini. Apakah dengan diproses dengan BCR itu bisa memudahkan sehingga prosesnya ke rezeki itu jadi lebih mudah? Kan dokter pernah cerita Pasti. nih, untuk attract money kan prosesnya banyak nih yang dihapus tuh dok. Nah, Ya. perannya itu gimana dok? Perannya BCR dengan kelas yang Saib itu? Jadi ketika kita udah punya program yang bikin badanmu nyangkut, ada dua cara untuk beresin. Program diberesin, badan diberesin. Ya, ketika kamu programnya diberesin, tapi badan nggak diberesin, maka kamu butuh ekstra program untuk dijalanin sampai akhirnya badanmu mau bergerak energinya.
Nah, kalau kita jalani kedua-duanya, dari pola berpikir, manifesting, ke aktualisasi, itu akan jauh lebih cepat. Ya, kalau kalian nggak ngerti perbedaannya, jalanin dulu pemurnian kegelapan batin. Bandingkan dengan Nova. Nova sebelum ikut kelas mungkin udah pernah baca pemurnian kegelapan batin. Tapi kenapa perubahannya nggak muncul-muncul? Dan kenapa perubahannya setelah kelas, dapat body proses, cakranya diberesin, meridiannya dibukain, kepalanya dibukain semua, energi limitasinya dilepasin semua. Kemudian dia lanjutin baca pemurnian kegelapan batin, nyampe ke pemurnian kegelapan batin untuk bisnis, ujuk-ujuk semuanya berubah dengan cepat. Ya, emang berbeda, emang totally berbeda. Karena benerin badan yang udah 30 tahun nyangkut hanya lewat pikiran doang, berarti kamu butuh 30 tahun yang akan datang untuk sampai ini lancar. Paham ya? Berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk nyangkut sama dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk terbuka kembali. Makanya kita kerjainnya lewat 6 jalur. Jalur yang pertama, pola pikirnya kita rubah. Jalur yang kedua, energi yang nyangkut di kepala kita rubah. Pola yang ketiga, jalur organ kita rubah, jalur meridian kita rubah, jalur cakra kita rubah, dan jalur limfatik kita rubah. Dengan cara itu, perubahan itu bisa muncul dalam hitungan bulan, bukan dalam hitungan bertahun-tahun seperti pada saat kita bikin sumbatan. Oke dok, ini karena waktunya udah lebih banyak ini dok. Jadi teman-teman mungkin yang mau bertanya lebih dalam ya, lebih jauh tentang bagaimana efektifnya. Kalau menurut saya ini bisa memperpendek waktu untuk mendekatkan kita ke abundant gitu ya dok ya. Oh Nah mungkin iya, teman-teman bisa ini nih silakan diklik. Ini ada dikasih link sama Kak Siska nih ya, chat WA-nya. Jadi nanti kita lanjut ngobrolnya di situ ya teman-teman ya. boleh. Nanti kamu bisa tanya di grup, apapun pertanyaanmu pasti saya jawab. Dan kemudian ingat bahwa badan ini perlu dirubah dan dilatih, ya. Jadi nggak bisa cuman, oh ya tahu, itu nggak cukup. Kamu mesti latih sampai program baru ini mahir, sampai cara berpikirmu lancar. Jangan terbiasa menggunakan coba, jangan terbiasa menggunakan rasa, dan sampai dia buahnya keluar. Kalau dia buahnya muncul, maka akan sangat mudah buat kita tuh untuk mendapatkan banyak hal. Dan mungkin teman-teman yang udah praktisi, yang udah ngerasa, mau ini dapat, mau itu dapat, mau jalanin ini dapat, lebih mudah. Kenapa? Karena kemampuan kepalanya ini udah dipakai dengan benar. Ya, ingat, kepalamu, otakmu adalah sumber untuk menciptakan manifesting. Mikir jelek, dapatnya jelek. Mikir baik, dapatnya baik. Kamu mau pilih yang mana? Ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau memprogram hidupnya ini dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik gitu ya teman-teman silakan ini diklik chatnya untuk bisa dapat informasi lebih dalam gitu ya dok ya nanti di grup ya. Nah kelas terdekat Karena nanti memang diinfokan juga. practical training itu syaratnya di kelas dasar ya. Jadi belajar kepala udah bisa, belajar body udah bisa, jadi kita bisa dalemin. Karena materi kelas dasar itu banyak, dan kalau nggak latihan dulu, nanti di pendalaman ini akan sangat sulit buat kita masuk dan gali-gali. Ya, oke. Oke? Thank you ya dokter atas waktunya. Kita dapat banyak sekali, belajar banyak sekali, tapi tentunya nggak cukup cuman dengar saja ya teman-teman ya. Actionnya adalah kalau kita memang ingin berubah, kita mesti memprogram ulang itu tadi ya, dengan cara ya ikut kelasnya itu tadi teman-teman. Tapi kalau mau tahu info lebih lanjut dulu, mau nanya-nanya dulu boleh. Oke, sekian acara Hidup Ceria malam ini. Terima kasih yang besar buat dokter, buat teman-teman juga atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Dadah. Dadah. Asik, Kasih dong. hidup ceria, Sama-sama. penuh tawa dan cinta. Sama-sama Pak Umar. Kesadaran Yo, dan bahagia thank you Pak untuk Sam. kita semua.
berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama, kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama